Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Effendi. Di sini saya akan menerangkan mengenai aliran Mu'tazilah dari mata kuliah Teologi Islam. Yang mana di sini saya akan menerangkan mengenai paham atau aliran Mu'tazilah. Nah, di sini saya adalah mahasiswa dari 6A PAI dari Fakultas Tarbiyah dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, yang mana di sini saya melakukan penjelasan mengenai aliran Mu'tazilah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teologi Islam yang mana diampu oleh Gus Wadud atau Bapak Abdul Wadud Nafis LC MEI. Nah, di sini kita akan menerangkan mengenai apa itu faham Mu'tazilah, yang mana pada hadis Rasulullah menjelaskan bahwa umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. Nah, di sini banyak golongan-golongan atau firqah-firqah dalam Islam, termasuk juga yang mana itu adalah firqah Mu'tazilah. Secara bahasa, pengertian dari Mu'tazilah adalah i'tizal atau menunjukkan kesendirian, kelemahan dan keterputusasaan. Ini dinisbatkan kepada Wasil bin Atha, salah satu tokoh pendiri dari faham Mu'tazilah ini, yang mana pada saat itu dia mengaji kepada salah satu ulama, yang mana itu dia menciptakan faham Mu'tazilah ini dengan mengatakan bahwa saya akan memisahkan diri gitu. Jadi intinya Mu'tazilah adalah i'tizal, yang mana itu adalah menunjukkan kesendirian. Jadi pendapat mengenai secara bahasa ini dilakukan ketika Wasil bin Atha melakukan penyendirian terhadap gurunya tersebut. Nah, secara itu adalah secara terminologi. Secara terminologi, Mu'tazilah ialah sebagai salah satu kelompok dari faham Qadariyah yang menyelisih pendapat umat Islam dalam permasalahan hukum pelaku dosa besar yang dipimpin oleh Wasil bin Atha dan Amir bin Ubay pada zaman Abu Hasan al-Basri. Dan selanjutnya adalah mengenai sejarah dari faham aliran Mu'tazilah ini adalah ia lahir atau berdiri pada tahun 105 atau 110 Hijriah di akhir kepemimpinan Bani Umayyah. Dan aliran ini dipelopori oleh Wasil bin Atha al-Ghazal, yang mana pada saat itu berkembang di wilayah kota Basrah dan lalu menyebar ke kota Kufah dan Baghdad. Nah, pada zaman masa Bani Umayyah faham dari aliran Mu'tazilah ini mendapat tekanan karena pada saat itu kepemimpinan Umayyah menentang dengan adanya faham Mu'tazilah ini. Dan pada konflik antara Mu'tazilah dan Muawiyah ini berlanjut sampai akhirnya Bani Umayyah ini runtuh dan digantikan dengan namanya Bani Abbasiyah. Nah, pada masa inilah faham Mu'tazilah mendapatkan banyak dukungan dari para pemimpinnya, termasuk pada saat itu adalah Khalifah Al-Ma'mun, yang mana pada saat itu Khalifah Al-Ma'mun sangat fanatik terhadap faham dari Mu'tazilah ini, yang mana pada situ Khalifah Al-Ma'mun menjadikan faham Mu'tazilah ini menjadi faham wajib dari kepemerintahan pada masanya, yang mana ketika ada ulama yang tidak bersependapat, dan maka akan mendapatkan hukuman-hukuman yang berlaku. Dan peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Mihnah. Mengapa kok banyak ulama yang menentang dan juga dipenjara? Pada situ juga banyak ulama-ulama di penjara dari muhaddisin dan sebagainya, karena pada Mu'tazilah ini beranggapan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk. Jadi seperti itu. Nah, berlanjut ketika sudah melalui sejarah panjang sehingga pada Bani Abbasiyah ini mereka mengalami kejayaan dari Bani
dari faham Mu'tazilah ini, sehingga pada saat itu Bani Abbasiyah ini berkembang menjadi faham yang pesat pada masa Bani Abbasiyah. Dan karena pada faham Mu'tazilah ini mereka mengedepankan rasio dan akal, maka banyak sekte-sekte atau banyak aliran-aliran di dalam Mu'tazilah sendiri, sehingga mereka terpecah menjadi dua, yang mana ada di cabang Baghdad dan sebagainya. Sehingga pada saat itu adalah munculnya awal kehancuran dari paham aliran Mu'tazilah ini. Ya, kiranya kehancuran itu tuh saya kira masih belum benar-benar hancur, dan pastinya akan ada pada zaman sekarang, masih ada. Saya rasa seperti itu dalam ajaran Mu'tazilah ini. Dan mengenai tokoh-tokoh dalam faham Mu'tazilah ini, yang pertama adalah tokohnya adalah tokoh yang paling elit adalah Wasil bin Atha, yang mana Wasil bin Atha ini adalah pendiri dari faham Mu'tazilah tersendiri. Dan sedangkan selanjutnya adalah Abu Huzal al-Araf, yang mana ini adalah sebenarnya pendiri bagi aliran Mu'tazilah tersendiri. Namun yang terkenal adalah Wasil bin Atha. Ia mengembangkan pandangan-pandangan mengenai Mu'tazilah dan meramunya menjadi informasi terbaru. Dan Abu Huzal al-Alaf ini bertempat tinggal di Baghdad, dan ia diberi umur panjang sehingga ia berumur 100 tahun lamanya, dan hingga sezaman dengan gerakan penerjemah Islam yang terbesar. Nah, setelah itu ia sempat berdiskusi dan mematahkan argumen lawan, karena Al-Araf ini adalah penulis banyak buku. Namun sayangnya kira-kira itu tidak diselamatkan dan musnah dimakan zaman, yang pada masalah ini ia sampai pada sudut pandangan yang keras dan aneh, sehingga menjadi topik kritik pro dalam kontra. Dan juga Al-Araf ini adalah orang pertama dari kalangan kaum muslim yang serius terjun menggeluti problematika ketuhanan yang dibalut dengan label filosofis. Selanjutnya adalah Al-Nazam, yang mana Al-Nazam ini bermasa pada tahun 230 Hijriah sampai 845 Masehi. Nah, Al-Nazam ini adalah filosof pertama dari kalangan Mu'tazilah yang paling mendalam pikirannya, dan juga bukan hanya paling mendalam, Al-Nazam tersebut adalah yang paling berani mengungkapkan apa yang ia argumenkan, paling banyak berpikir merdeka di samping orisinil pendapatnya di antara mereka. Dan Al-Nazam adalah anak dari saudara perempuan Al-Alaf, yang mana muridnya sekaligus. Mereka belajar, Al-Nazam belajar kepada kemudian memberontak dan berpikir merdeka, karena memang Mu'tazilah ini adalah mengedepankan rasionya. Dan Al-Nazam sendiri berjalan dengan Al-Alaf, dan dalam keluasan cakrawala dan kefasihan lisan dan kekuatan berargumentasi ia juga sangat pandai. Dan ia dilahirkan di Basrah dan kemudian mengembara di pusat-pusat peradaban Islam, dan ia meninggal pada usia 60-70 tahun. Dan dia berkat kecerdasan dan menguasai kritik-kritik teori yang berkembang di sekitarnya dan membawa kesimpulan baru bagi paham Mu'tazilah tersendiri. Selanjutnya adalah Abu Hasim al-Jubai, yang mana pada al-Jubai adalah tokoh besar yang terakhir dari kalangan Mu'tazilah. Ia dilahirkan di kota Basrah. Ia belajar kepada ayahnya, ya, kemudian memisahkan diri darinya dan memiliki pendapat mengenai lalu mendirikan kelompok khusus. Ia hidup bersama dengan Al-Farabi dan sebagai kaum pariepatik Arab dan berpengaruh mereka. Teorinya tentang al-ahwal, yakni kondisi-kondisi, merupakan saksi terbaik yang membuktikan anggapan bahwa Al-Jubai berusaha untuk menolak sebagian besar teori kosmologi yang dilakukan oleh Aristoteles, yang mana Aristoteles ini adalah seorang filosof dari barat. Selanjutnya adalah Bishr al-Mu'tamir pada tahun 226 Hijriah atau 840 Masehi. Ini adalah pendiri aliran Mu'tazilah yang berada di Baghdad. Pandangan-pandangannya mengenai kesusastraan dan
Bagaimana yang banyak dikutip oleh Al-Jahiz dalam bukunya Al-Bayan wal Al-Tabyin, yang mana menimbulkan bahwa banyak dugaan ia adalah orang yang pertama-tama mengadakan ilmu balaghah. Dan juga beberapa pendapatnya tentang faham Mu'tazilah hanya sedikit saja yang sampai kepada kita. Dan juga orang-orang yang pertama mengemukakan soal tawallud atau reproduction yang boleh dimaksudkan untuk mencari batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Dan juga di antara murid-muridnya yang besar dalam penyebaran paham-paham Mu'tazilah di Baghdad ialah Abu Musa al-Mudar, Sumamah bin al-Ash, dan Ahmad bin Fuad. Selanjutnya adalah Al-Khayyat pada masa 330 Hijriah sampai 925 Masehi. Dan juga Al-Khayyat ini adalah nama aslinya adalah Abu Husain Al-Khayyat, termasuk tokoh Mu'tazilah dari Baghdad dan pengarang buku Al-Intisar yang dimaksudkan untuk belajar aliran Mu'tazil dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Ia hidup pada masa kemunduran aliran Mu'tazilah tersendiri. Selanjutnya adalah Al-Qadi Abdul Jabbar, yang mana ia juga hidup pada aliran Mu'tazilah pada kemundurannya dan diangkat menjadi kepala hakim Qadi Al-Qudda oleh Ibnu Abad. Di antara karangan-karangannya yang banyak ulasan tentang pokok-pokok ajaran Islam atau aliran Mu'tazilah, terdiri dari beberapa jilid dan banyak dikutip oleh Asy-Syarif Al-Murtadha. Buku tersebut sedang dalam penerbitan di Kairo dengan nama Al-Mughni. Dan pada selanjutnya adalah Az-Zamakhsyari yang hidup pada tahun 467 sampai 530 Hijriah atau 1075 sampai 1144 Masehi. Namanya sebenarnya adalah Ja'ar Allah Abu Qasim Muhammad bin Umar, dan ia kelahiran di Zamakhsyar, sebuah dusun di negeri Khawazm sebelah selatan lautan Kaswen di negara Iran sekarang. Sebutan Ja'arullah yang berarti tangga Tuhan dipakainya karena ia lama tinggal di Mekah dan bertempat sebuah rumah dekat Ka'bah. Selama hidupnya ia juga banyak melakukan perlawanan dari negeri kelahirannya menuju Baghdad, kemudian dari Mekah untuk bertempat di sana beberapa tahun, dan sehingga ia pergi ke Jurjan atau Persia, dan di sana ia menghembuskan nafas terakhirnya. Pada diri Az-Zamakhsyari ini banyak karya dan dalam mengutarakan faham Mu'tazilah, dan kurang lebih selama 4 abad ia menjadi tokoh dalam ilmu tafsir atau nahwu atau gramatika, ya kan, nahwu itu gramatika, dan juga para sastra atau leksikologi. Dan juga dapat kita lihat dalam tafsirnya, yang mana tafsirnya berjudul Al-Kasyaf, dan kitab-kitab lainnya seperti Al-Fa'iq, As-Saul Balag, dan Al-Mufassal. Dan juga ia terang-terangan menonjolkan faham kemu'tazilahnya dengan dituliskan dalam buku-bukunya serta dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan keilmuan. Dan dalam tafsir Al-Qasaf, ia juga berusaha sekuatnya untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan ajaran-ajaran Mu'tazilah, dan terutama 5 prinsip dari Mu'tazilah. Yang pertama adalah at-tauhid, keadilan, dan janji ancaman tepat di antara 2 tempat, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selanjutnya dalam tokoh selain dari tokoh-tokoh, faham aliran Mu'tazilah ini memiliki banyak pemikiran dan juga memiliki dasar pemikirannya. Dan sebagai kita ketahui dari tadi bahwa aliran Mu'tazilah ini adalah sebuah aliran yang memiliki akar dan produk pemikiran tersendiri yang didasarkan dari pemikiran atau mereka terfokuskan dari pemikiran. Dan Mu'tazilah ini juga mengadopsi dari faham Qadariyah, yang mana Qadariyah itu adalah beranggapan bahwa apa yang kita lakukan adalah kehendak kita semua, dan juga sama dengan apa yang difikirkan oleh aliran Mu'tazilah, yakni adalah yang mengingkari faham takdir Allah dan juga menjadikan akal atau rasio sebagai satu-satunya sumber dan sumber metodologi dan pemikirannya. Dan sinilah pemikiran Mu'tazilah berasal dan berakal, dan berbagai konklusi teologis yang menjadi ideologi yang mereka yakini. Dan juga dalam buku Al-Masu'ah, Al-Musyawarah, Al-Fil Al-Yan dan sebagainya, dan banyak judulnya itu, bahwa pada awalnya sekte Mu'tazilah ini mengusung 2 pemikiran, yang mana
Yang pertama adalah pemikiran bahwa manusia itu memiliki kekuasaan yang mutlak terhadap apa yang mereka kerjakan, dan juga mereka sendirilah yang menciptakan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah pemikiran bahwa dosa besar bukanlah orang mukmin. Ketika seseorang melakukan dosa besar, maka ia tidak bisa disebut sebagai orang mukmin, namun juga tidak bisa disebut sebagai orang kafir. Karena sebenarnya menurut aliran Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar ini berada antara orang dinamakan orang fasik, yang mana kedudukannya antara orang mukmin dan juga antara orang kafir, yang mana pada alirannya disebutkan manzilatun baina iman zilataini. Dan juga banyak pemikiran-pemikiran yang menurut kita itu adalah pemikiran-pemikiran yang kurang benar, karena mereka juga dalam bukunya menyebutkan bahwa sekte Mu'tazilah menjadi juga dalam pemikirannya mereka tidak percaya terhadap sifat-sifat azali Allah, yang seperti seperti kudro, ilmu, haya, dan sebagainya. Dan juga mereka memiliki kepercayaan bahwa manusia itu tidak bisa melihat Allah secara tampak secara mata kepala sendiri, dan juga Allah sendiri pun tidak bisa melihat dirinya, dan semua orang pun juga tidak bisa melihat dirinya. Begitu menurut paham aliran Mu'tazilah. Dan tentang mengenai Al-Quran atau kalamullah yang masih kebaruan atau masih baru, dan mengenai perintah, larangan, dan khabarnya, dan mereka mengutarakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, kalamullah adalah makhluk, dan bahwa pendapat Mu'tazilah ini adalah mendapatkan pertentangan dari ulama-ulama yang berbeda paham atau berbeda aliran. Pemikiran Allah juga menciptakan perbuatan manusia seperti pencipta perilaku hewan, ini adalah manusia sendirilah yang memiliki kemampuan atau kehendak atas perbuatan sendiri, dan Allah juga tidak memiliki peran sedikit pun dalam seluruh perbuatan manusia, juga seluruh perilaku hayawan. Ini alasan Mu'tazilah disebut Qadariyah oleh sebagian kaum muslimin. Dan juga dalam pemikiran bahwa orang muslim adalah yang fasik berada dalam satu manzilah di antara dua manzilah, inilah dalam masyarakat disebut Mu'tazilah. Selanjutnya adalah mengenai dasar pemikiran dari Mu'tazilah. Yang pertama adalah at-tauhid. At-tauhid yang adalah mereka mensucikan dan mensucikan Allah dengan memperumpamakan atau memisalkan, atau dalam bahasanya laisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada yang mampu menentang kekuasaannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak berlaku padanya apa yang berlaku pada manusia. Ini adalah faham yang benar, akan tetapi dari sini mereka menghasilkan konklusi yang batil, atau mereka menghasilkan pemikiran yang batil, yang mana mereka berpikir bahwa dari laisa kamitslihi syai'un ini, mereka berpikir bahwa kemustahilan melihat Allah sebagai konsekuensi dari pengasihan sifat-sifat yang menyerupai manusia seperti hayat, sama, basar, dan sebagainya. Dan juga mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk sebagai konsekuensi dari pengasihan Allah memiliki sifat kalam. Dan selanjutnya adalah al-adl atau keadilan dari Allah, yang mana maksud dengan keadilan Allah yakni adalah Allah tidak menciptakan perbuatan hamba-hambanya dan tidak menyukai kerusakan, akan tetapi hamba-hambanya lah yang melakukan apa-apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa-apa yang dilarangannya. Dan juga kekuatan kudrah yang Allah jadikan buat mereka, dan bahwasanya Allah tidak memerintahkan kecuali kepada yang diinginkan Allah. Dan selanjutnya adalah bahwasanya Allah tidak memerintahkan kecuali kepada yang diinginkan, dan juga Allah pun juga akan menolong bagi terlaksananya kebaikan yang diperintahkannya, dan tidak mempertanggungjawabkan atas terjadinya kemungkaran yang dilarangnya. Selanjutnya adalah al-wad
iwad atau janji dan ancaman Allah. Maksudnya ialah dengan janji dan ancaman Allah bahwa Allah akan memberi pahala dan kebaikan yang diperbuat manusia dan memberi balasan atas kejelekan yang dilakukannya secara mutlak dan tidak akan mengampuni pendosa besar jika tidak bertaubat. Selanjutnya adalah anzilatun baina imanzilatain, yang ini adalah mereka yang melakukan perbuatan dosa besar yang seperti saya dijelaskan dari tadi. Selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi munkar, atau mereka disebut al-amru bil ma'ruf wa al-nahyu anil munkar. Mereka menetapkan bahwa amar ma'ruf yang dilakukan dari pengikut dari Mu'tazilah ini adalah seluruh mukmin sebagai bentuk penyebaran dakwah Islam, menyampaikan hidayah bagi mereka yang tersesat dan bimbingan bagi mereka yang menyimpang, dan semuanya yang dilakukan sesuai kemampuan bagi yang mampu dengan penjelasan maka dengan penjelasan, dan yang mampu dengan pedang maka dengan pedang. Dari pemikiran ini Mu'tazilah terlihat bahwa akal adalah satu-satunya sandaran mereka untuk berpikir, untuk menjadi sandaran mereka. Oleh karena itu terkenallah bahwa Mu'tazilah ini mengusung teologi rasionalitas. Dan teologi rasionalitas yang diusung kaum Mu'tazilah tersebut bercirikan pertama, kedudukan akal tertinggi di dalamnya, sehingga juga mereka tidak mau tunduk kepada arti harfiah dari teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran filosof dan ilmiah. Mereka juga meninggalkan arti harfiah teks dan ambil arti majasnya. Dengan kata lain, mereka tinggalkan arti tersurat dari nas wahyu dan mengambil arti tersiratnya. Mereka dikenal juga sebagai memakai takwil dan memahami wahyu. Dan kedua, dari ciri kaum Mu'tazilah adalah akal menunjukkan kekuatan manusia. Maksudnya adalah akal yang kuat menggambarkan manusia yang kuat, yakni adalah manusia yang dewasa. Manusia dewasa berlainan dengan anak kecil yang hanya mampu berdiri sendiri, mempunyai kebebasan dalam kemauan serta perbuatan, dan mampu berpikir secara mendalam. Karena itu, aliran ini menganut paham Qadariyah yang di barat dikenal dengan ilmu istilah free will and free act, yang membawa mereka kepada konsep bahwa manusia yang penuh dinamika baik dalam perbuatan maupun pemikirannya. Yang ketiga adalah pemikiran filosofis. Mereka membawa kepada penekanan konsep ketuhanan yang maha adil, maka keadilan Tuhanlah yang menjadi titik tolak pemikiran teologi mereka. Keadilan Tuhan membawa mereka selanjutnya kepada keyakinan adanya hukum alam ciptaan Tuhan. Dalam Al-Quran disebut sunatullah yang mengatur perjalanan apa yang ada di alam ini. Dan alam ini juga berjalan menurut peraturan tertentu, dan peraturan itu perlu dicari untuk kepentingan hidup manusia di dunia ini. Dan teologi rasionalitas Mu'tazilah ini berkeyakinan bahwa kedudukan akal yang tertinggi itu adalah kebebasan berpikir serta berbuat dalam adanya hukum alam atau sunatullah tersebut, dan membawa pada perkembangan Islam, dan bukan hanya dalam filsafat tetapi juga dalam sains, dan pada masa abad ke-9 dan ke-8 dan ke-9 Masehi. Namun dalam paham Mu'tazilah ini juga memiliki titik lemah dari ideologi Mu'tazilah. Kelemahannya adalah jika Mu'tazilah dengan teologi rasionalitasnya dikategorikan sekte pemuja akal, apakah dengan itu berarti mereka adalah golongan berakal? Namun, jika masih memegang teguh Al-Quran, maka Al-Quran telah menyiapkan jawabannya dalam firman Allah surat Al-Imran, yang mana artinya adalah dialah yang menurunkan Al-Quran atau Alkitab kepada kamu. Di antara isinya adalah itulah pokok-pokok isi Al-Quran yang lain, ayat-ayat mustasyabihat, dan adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mustasyabihat dan juga menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya selain Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Dan dari ayat ini kita menegaskan bahwa terdapat dua jenis isi kandungan dari Al-Quran ini. Pertama, ayat-ayat mustasbihat. Yang kedua, ayat-ayat yang mustasbihat kemudian menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang selalu condong pada kesesatan, yakni mereka yang selalu mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan mencari-cari takwilnya, padahal hanya Allah yang mengetahui takwilnya. Lalu
kita melihat produk pemikiran Mu'tazilah yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini kita mudah akan mengetahui bahwa apa yang banyak mereka bahas adalah ayat-ayat mutasyabihat saja. Ambil saja contohnya tentang sifat-sifat Allah yang Allah sendiri dalam Al-Quran tidak menerangkan secara detail. Lalu dengan kecondongan kepada kesesatan, mereka mencari-cari takwil yang seluruhnya disandarkan pada akal dan rasional mereka. Akhirnya sampailah mereka pada kesimpulan yang sesat sesuai kecondongan mereka. Dan mungkin cukup ini apa yang bisa saya terangkan dari saya, Muhammad Irfan Effendi. Saya mohon maaf apabila ada perbuatan dan penjelasan yang salah, dan mohon kritik dan sarannya demi kesuksesan dan pelajaran kedepannya. Dari saya cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.